faktor non kebahasan itu. Nah, teman-teman, ini dia penjelasan dari saya tentang faktor kebahasan. Faktor kebahasan yaitu faktor-faktor yang menyangkut bahasa yang seharusnya dipenuhi pada waktu seseorang berbicara. Berikut ini beberapa faktor kebahasan terdiri dari 3 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar, kebosanan dan kurang menyenangkan. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Dalam pemilihan kata, hendaknya tepat, jelas dan bervariasi. Misalnya, kata-kata populer tentu lebih efektif daripada kata muluk-muluk. Yang ketiga, ketetapan sasaran pembicara seorang. Pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran sehingga mampu meninggalkan kesan atau menimbulkan akibat. Nah, teman-teman, itulah materi singkat dari saya tentang faktor kebahasan. Sedangkan faktor non kebahasan di sini teman-teman terdiri dari 8 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Kesan pertama dalam berbicara dengan orang lain itu sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembicaraan berikutnya. Untuk itu, dalam berbicara, seorang pembicara dituntut untuk dapat bersikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pendengar harus diarahkan kepada lawan bicara. Dalam berbicara, seorang pembicara dianjurkan untuk menatap orang yang diajak berbicara, sehingga terjadi kontak mata yang menimbulkan keakraban dan kehangatan dalam berbicara. Untuk itu, ketika memandang seseorang atau pendengar, kalau masih ragu dan khawatir, jangan memandang langsung matanya, tetapi pandanglah di atas matanya. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Dalam berbicara, seorang pembicara harus terbuka dan mau menerima pendapat orang lain. Apabila pendapat yang dikemukakan itu ada kekurangan atau kesalahannya, maka sebagai pembicara harus mau menerima pendapat dan koreksi dari pihak lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dalam sebuah pembicara dapat mendukung dan memperjelas isi pesan yang akan disampaikan. Akan tetapi, gerak-gerik dan mimik ini akan menjadi gangguan dalam berbicara apabila dilakukan secara berlebihan. Gerak-gerik dalam berbicara atau berkomunikasi antara lain, contoh seperti anggukan dan geleng kepala, mengangkat tangan, mengangkat bahu, menunding, mengangkat ibu jari, sikap berdiri, dan sebagainya. Yang kelima, kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara ini tentunya juga disesuaikan dengan situasi jumlah pendengar, tempat, dan akustik. Yang penting, ketika berbicara, pendengar dapat menerima suara pembicara dengan jelas dan enak didengar di telinga. Suara yang digunakan tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Ketika berbicara dengan mikrofon, maka jangan sampai mikrofon tersebut terlalu dekat dengan mulut, karena suara yang dihasilkannya akan berkurang baik dan tidak nyaman didengarkan. Yang keenam, kelancaran dalam berbicara akan memudahkan pendengar dalam menerima atau menangkap isi pembicaraan. Apabila pembicara menguasai materi pembicaraan, maka dia akan dapat berbicara dengan lancar tanpa adanya gangguan dalam proses pembicaraannya. Yang ketujuh, relevasi atau penalaran. Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti berhubungan bagian-bagian dalam kalimat. Hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Yang kedelapan, penguasaan topik atau materi pembicaraan. Apabila seorang pembicara dapat menguasai topik pembicaraan dengan baik, maka dia sudah memiliki modal untuk berbicara dengan penguasaan topik yang baik. Dan latihan yang cukup serta persiapan mental yang memadai akan dapat menentukan keberhasilan sebuah praktik berbicara. Nah, itulah pembahasan materi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.